Saya dengar suara berisik sekali, seperti orang yang sedang menggeser meja pingpong di lantai atas. Nah, di sini nih, bau bangkainya semakin kerasa, bahkan bikin saya pusing dan mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Juna Cerita Misteri. Halo semuanya, saya Dio. Mungkin di antara kalian juga tahu, saya bisa dibilang salah satu tim BTS yang cukup sensitif. Bahkan beberapa kali mungkin saya sempat mediasi. Ketika di lokasi syuting, saya sering banget lihat ini itu, yang kadang nggak bisa saya omongin ke tim BTS yang lain, karena takutnya malah bikin mereka takut. Jadi orang yang sensitif itu, ya enak nggak enak sebenarnya. Kalau boleh jujur, justru banyak yang nggak enaknya. Kayak cerita yang saya alami ini. Jadi ini kejadiannya di rumah saya yang lama. Dulu tuh saya sering ditinggal sendirian di rumah karena setiap seminggu 2 kali orang tua pergi keluar kota 1-2 hari. Pekerja rumah tangga pun hanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Bangunan di rumah saya 2 lantai. Lantai atas ada ruangan untuk mencuci pakaian, ruangan satunya lagi yang berseberangan ada ruangan meja pingpong. Kebetulan belakang rumah kebun bambu. Di antara ruang tersebut, kita harus jalan keluar untuk masuk ke ruangan satunya lagi. Di antara ruangan tersebut ada tembok membatas, tingginya hanya sebatas dada. Jadi otomatis kita bisa lihat ke kebun bambu belakang rumah. Selama ini ditinggal pergi orang tua pergi keluar kota sih aman-aman saja. Tapi suatu hari saat saya mau tidur, saya dengar suara berisik sekali, seperti orang yang sedang menggeser meja pingpong di lantai atas. Kebetulan kamarku letaknya di bawah persis ruang meja pingpong. Waktu itu saya takut untuk mengecek ke atas. Pikiran saya sih, takutnya ada maling. Karena saking takutnya, saya langsung bangun dari tempat tidur, terus mengunci pintu kamar. Walaupun sulit untuk tidur, saya mendengar meja yang sedang digeser beberapa kali. Dan beberapa kali saya mendengar orang yang sedang mengobrol di lantai atas. Hari berikutnya, saya mengajak 4 orang teman ke rumah untuk menemani saya. Awalnya biasa saja, tidak ada apa-apa. Tapi sekitar jam 12:30 malam, saat kami akan tidur, saya dan keempat teman saya mendengar suara meja digeser hingga menabrak tembok dengan kencang. Itu cukup mengagetkan kami semua. Kami mencoba memberanikan diri naik ke atas untuk mengecek karena takutnya ada maling. 2 teman saya ikut ke atas dan 2 teman lain menunggu di bawah. Waktu itu saya sempat bawa stick golf untuk berjaga-jaga, siapa tahu itu maling beneran. Nah, pas kami naik tangga, waktu itu udah mulai tuh kecium bau-bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai. Tapi kami coba lanjut berjalan keluar dari ruangan cuci dan berjalan melewati tembok pembatas belakang rumah. Nah, di sini nih, bau bangkainya semakin kerasa, bahkan bikin saya pusing dan mual. Ini bangkai tikus atau apa sih? Saya sempat berpikiran seperti itu. Nah, sampai di depan pintu ruangan meja pingpong, saya mencoba membuka pintu dan kami masuk bersamaan. Lalu saya menyalakan lampu ruang itu dan kami semua kaget. Tidak ada yang berubah di ruangan ini. Meja pingpong tetap berada di tengah ruangan dan beberapa kursi pun di sisi ruangan masih tertata rapi.
Di sana, saya mulai ngerasain hawa yang gak enak. Ditambah bau bangkainya pun ternyata masih tercium. Teman saya ngantar sempat bilang, merinding, dan ngajakin buru-buru turun karena takut. Saya juga merasakan di sana itu merinding banget. Dan salah satu teman saya pun turun duluan. Posisi saya waktu itu paling belakang, karena saya harus menutup pintu dulu. Pas saya mengunci pintu ruangan itu, tiba-tiba saya dan teman saya mendengar suara orang mendengkur. Tapi tidak teratur, tepat di sebelah telinga kanan saya. Suaranya dari balik tembok, tepat di pembatas kebun bambu. Saya coba lihat sekitar kebun, bau bangkainya cukup kuat. Dan suara mendengkur itu pun terasa tepat di hadapan saya. Saya melihat satu cahaya seperti lampu pijar berwarna merah pekat. Tidak lama, salah satu teman saya berteriak dan langsung lari. Saya sempat tengok teman saya itu yang tiba-tiba lari ke bawah. Dia sempat melihat sesuatu yang membuatnya takut. Dan ketika saya mencoba menoleh kembali ke arah kebun bambu tersebut, sekarang tepatnya di depan wajah saya ada sesosok pocong. Yang saya lihat, wajahnya cukup lebar, besar, kainnya yang membungkus pun kotor dengan tanah. Hanya mempunyai satu mata merah dengan tekstur wajah yang hancur, gosong, yang bernanah, dan itu bau sekali. Suara mendengkurnya pun ternyata dari sosok tersebut. Sosok pocong itulah yang ternyata selama ini sering membuat suara-suara gaduh di rumah saya. Sekarang saya sudah tidak tinggal di sana, dan kenapa sosok pocong itu ada di sana pun saya tidak mau tahu lebih. Yang jelas, sekarang saya sudah tidak bertemu sosok itu lagi.